Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan untuk sistem rantai pasok pada produksi susu bubuk. Untuk beranggotakan saya sendiri Devo Alif Adfareza dengan NIM 122210074. Kemudian ada rekan-rekan saya. Saya Aisyah Nurfadila dengan NIM akhiran 1. Saya Mendra Natalia Banurea dengan akhiran NIM 016. Saya Valisa Randa Juventia dengan akhiran NIM 021. Yang pertama ada jaringan rantai pasok susu bubuk. Untuk deskripsi produknya, susu bubuk adalah salah satu bentuk olahan susu yang memiliki keunggulan daya tahan dan nutrisi yang terjaga. Hal itu karena pembuatannya melibatkan proses pengeringan dan penambahan zat gizi sesuai dengan tahapan usia yang dituju. Manfaatnya beragam sesuai dengan eh, yang dituju juga. Karena kandungan dan manfaatnya tersebut, susu bubuk menjadi pilihan konsumsi yang populer dari anak-anak hingga lansia dan dianggap produk yang banyak dicari di pasaran. Untuk karakteristik dari produknya itu aspeknya ada siklus hidup, volume per kategori, volume per SKU, peramalan permintaan, tingkat kekurangan produk, kelebihan penjualan pada musim jual, biaya penurunan harga jual, margin keuntungan per unit dijual, dan dengan harga normal, dengan fungsionalnya bisa dilihat di sebelahnya. Untuk rancangan aliran proses dari hulu ke hilirnya itu ada pertama dimulai dari peternak sapi dan pemasok kemasan, itu nanti akan diarahkan ke perusahaan susu bubuk, kemudian dilanjutkan distributor susu bubuk, terus dikirimkan ke retailer, itu minimarket, dan terakhir konsumen. Pelaku dalam jaringan rantai pasok ini ada peternak sapi, pabrik pengolahan susu, produk peralatan pengolahan, pemasok bahan baku tambahan, pemasok kemasan, jasa transportasi, produsen peralatan pengemasan, pengujian laboratorium, perusahaan distribusi dan grosir, ada pengecer dan toko-toko, dan diakhiri dengan konsumen. Untuk karakteristik dari produk ini ada keputusan taktis, itu lokasi fasilitas, sistem produksi, persediaan, transportasi, pasokan, dan pengembangan produk. Untuk efisiennya bisa dilihat di sebelah kanannya. Selanjutnya adalah hambatan. Hambatan yang ada yaitu yang pertama ada ketergantungan bahan baku, infrastruktur transportasi, peraturan dan standar, fluktuasi harga, permintaan pasar yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu penggerak. Yang pertama ada teknologi dan inovasi, yang kedua kemitraan strategis, yang ketiga efisiensi operasional, yang ketiga pendidikan dan pelatihan, yang selanjutnya diversifikasi pasar, yang terakhir adalah keberlanjutan. Selanjutnya adalah penentuan lokasi pabrik. Lokasi pabrik akan berkaitan dengan pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan faktor lainnya yang dapat mempermudah dan mempercepat produksi. Memilih lokasi yang tepat juga membantu mengurangi biaya, termasuk biaya tetap dan variabel, sehingga meningkatkan daya saing dan memastikan kelangsungan usaha. Faktor-faktor seperti lokasi pasar, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur seperti listrik dan air, akses transportasi, respon masyarakat setempat, serta regulasi pemerintahan setempat. Faktor-faktor ini akan bervariasi antara usaha satu dan lainnya tergantung pada jenis produk dan kebutuhan operasional.
Sebagai tempat penyimpanan berbagai macam jenis barang, gudang itu menjadi bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk-produk seperti raw material part, good in process, finishing good, serta menyediakan informasi kepada manajemen mengenai status, kondisi, dan disposisi dari item-item yang disimpan. Lokasi gudang yang kurang tepat dapat mempengaruhi biaya yang akan ditanggung perusahaan seperti menambah biaya pengiriman atau biaya perjalanan, yang berakibatkan ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Adapun pertimbangan penentuan lokasi pabrik, yang pertama adalah letak pasar, yang kedua letak sumber bahan baku, yang ketiga ketersediaan tenaga kerja, yang keempat keadaan geografis dan masyarakat, kelima transportasi, dan yang terakhir peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan pada kali ini adalah metode gravity location. Metode ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi suatu fasilitas. Dengan prinsip, metode ini adalah mencari nilai optimal yang dapat diperoleh dengan mempertimbangkan pemenuhan demand dan supply pada biaya transportasi yang terendah. Cara perhitungan koordinat lokasi menggunakan rumus sebagai berikut, dengan mana X-on merupakan koordinat lokasi pada sumbu X dan Y-on merupakan koordinat lokasi pada sumbu Y. Selanjutnya adalah lokasi pabrik yang telah ditentukan dari beberapa pertimbangan yang telah dijelaskan tadi, yaitu pabriknya berada di Boyolali, Jawa Tengah. Yang mana lokasi pabrik ini akan strategis dan dapat memenuhi faktor-faktor yang telah dipertimbangkan baik dari segi pemasaran, bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, keadaan geografis, transportasi, dan peraturan perundang-undangan di Boyolali. Mengapa Boyolali ini disebutkan strategis? Karena di Boyolali ini sendiri banyak peternak sapi yang dianggap sebagai mempermudah pengadaan bahan baku dalam memproduksi susu. Selain itu, di Boyolali ini juga ada tagline di mana Boyolali ini disebut sebagai pro investasi, sehingga akan mempermudah perundang-undangan dalam pembangunan pabrik di Boyolali. Berikut merupakan selanjutnya. Terdapat 3 cabang lain di sekitaran Boyolali, yaitu di Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota Klaten. Yang mana ketiga kota ini akan menjadi lokasi pemasaran dengan keterangan kebutuhan pasokan per bulan dihasilkan dari data produksi per bulan. Misalnya data lokasi 1 yaitu 90.000 dus susu bubuk per bulannya, lokasi 2 yaitu 85.000 dus susu bubuk per bulan, lokasi 3 yaitu 100 dus susu bubuk per bulan, dan lokasi keempat yaitu 90.000 dus susu bubuk per bulan. Dengan contoh perhitungan lokasi 1 yaitu sebagai berikut. Dan ini merupakan gambaran dari 4 lokasi cabang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan koordinat dari lokasi gudang. Penentuan lokasi gudang ini menggunakan metode gravity location yang digunakan untuk meminimumkan total biaya transportasi. Pada iterasi 1 dengan titik awal 0,0 dengan contoh perhitungan yaitu JI sama dengan akar dari 0 dikurangi 7 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6 kuadrat yaitu adalah 9,2. Yaitu untuk mencari titik koordinat selanjutnya yaitu adalah X01 yaitu dari totalan PI, CI, XI per JI yaitu 548.944 dibagi 64.596 yaitu hasilnya 8,5. Dan Y01-nya didapatkan dari pembagian dari PI, CI, YI per JI dibagi PI, CI per JI. Didapatkan titik koordinat 8,5 dan 5,3 yang digunakan untuk menghitung pada tabel iterasi kedua. Next. Selanjutnya yaitu ada tabel iterasi ketiga dengan titik koordinatnya adalah 8,4 dan 5,4.
Dari hasil tersebut, nilai dari iterasi kedua dan ketiganya itu nilainya sama, sehingga iterasi dapat diberhentikan. Jika dari total cost ketiga iterasi seperti yang tercantum pada tabel, dapat disimpulkan bahwa koordinat yang dihasilkan dari iterasi 3 lebih optimal. Selanjutnya yaitu adalah penentuan lokasi gudang yang diplotkan pada titik koordinat 8,4 dan 5,4. Jika diplotkan dalam Google Maps menunjukkan bahwa lokasi yang dituju adalah di daerah Teras Kabupaten Boyolali. Next. Selanjutnya itu ada konfigurasi jaringan supply chain produk. Konfigurasi jaringan supply chain produk susu di atas adalah dengan menggunakan metode gravity location yang dalam metode ini membantu dalam menentuan lokasi fasilitas supply chain dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak, biaya transportasi, dan permintaan pasar. Dengan menggunakan pendekatan ini, perusahaan dapat menentukan lokasi optimal untuk penempatan gudang dan titik distribusi lainnya dalam rantai pasok yang telah ada di perusahaan. Yang pertama yaitu ada pabrik produksi, kedua gudang penyimpanan, 3 distributor, 4 jaringan transportasi. Yang kelima ada pasar retail, 6 pemasaran dan penjualan, 7 sistem manajemen persediaan, ke-8 pusat distribusi. Next. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang poster pemilihan supplier pada produk susu bubuk. Pemilihan pada supplier susu bubuk dalam dunia usaha tentunya memiliki ciri khas masing-masing, seperti dengan ciri khasnya dibutuhkan dengan supplier yang tepat untuk pemenuhan bahan baku. Perusahaan seringkali tidak mendapatkan pemasokan terbentuk karena banyak perusahaan, baik manufaktur maupun jasa, yang kini menentukan pemasok tersebut berdasarkan intuisi dan hubungan kekerabatan, dan tidak disertai dengan kriteria evaluasi serta metode dan solusi yang rasional. Penentuan vendor suppliernya yaitu supplier susu murni dilihat dari harga, pengiriman, pelayanan, ketepatan jarak, yaitu pada vendor Kompas, Simpang Utama, dan Tops Jaya. Selanjutnya yaitu skala penilaian perbandingan berpasangan dapat dilihat pada tabel yang tersedia. Selanjutnya dari hasil matriks perbandingan berpasangan itu dilakukan perhitungan nilai kriteria dari faktor eigen. Faktor eigennya bisa dinilai dari semua kriteria dan vendor yang ada. Dari hasil tersebut menghasilkan prioritas akhir pada kriteria vendor Kompas, yaitu nilai akhirnya 0,46. Yang kedua ada utama persimpangan yaitu di 0,34, dan yang terakhir ada Tops Jaya dengan nilai akhir 0,20. Untuk hasil ini, untuk peringkat satunya yaitu adalah dari vendor Kompas. Hasil analisis dan perhitungan AHP menggunakan Microsoft Excel menyatakan bahwa alternatif terpilih pada suppliernya yaitu adalah Kompas dengan nilai bobot 0,46 lebih unggul dari supplier yang lainnya. Selanjutnya adalah strategi distribusi dan transportasi pada produk susu bubuk. Di sini strategi distribusi yang diterapkan adalah menggunakan distribution center, karena susu bubuk biasanya dijual pada beberapa retailer seperti apotek, minimarket, dan supermarket. Oleh karena itu dibutuhkan suatu gudang penyimpanan pada setiap wilayah
yang berada pada dekat retailer untuk menunjang distribusi susu bubuk. Transportasi yang digunakan untuk pengiriman dari susu bubuk ini baik dari manufaktur ke retailer dan manufaktur ke distribution center ke retailer itu adalah menggunakan truk pengirim, karena memang produk susu bubuk ini lebih mudah dibawa dengan truk pengirim. Sekian hasil diskusi kelompok kami mengenai produk susu bubuk. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, salah kata maupun tingkah laku. Terima kasih.